Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada pertemuan kita yang ketujuh. Saat ini kita akan membahas mengenai wireless sensor network ya. Jadi saat ini kita akan membahas bagaimana perangkat-perangkat end device dalam hal ini ya hubungan-hubungan sensor nanti membentuk sebuah jaringan khusus ya, jaringan unik yang nanti dia bisa berkolaborasi dengan perangkat-perangkat yang lain ya. Jadi kita akan membahas secara umum arsitektur dari WSN itu sendiri ya. Jadi gunanya apa, tantangan kedepannya apa, dan segala macam. Oke, apa itu WSN ya? Jadi kita akan perkenalan dulu ya, introduction tentang WSN. Jadi WSN itu ya wireless sensor network. Ya, jadi jaringan nirkabel sensor ya. Jadi dia not sensor, tapi di dalam jumlah besar di sebuah daerah ya. Misal di sebuah lapangan ya, contoh misal kita punya kebun sawit itu kita pengen deteksi keadaan tanahnya, terus kita deteksi juga mungkin suhu dan udaranya. Tentu kita tidak cuma satu ya. Kalau dia eh, kebun sawit itu luas, tentu dia maka butuh banyak sensor ya untuk mendeteksi suhu-suhu dari kebun sawit itu ya. Nah, maka nanti kita bisa membuat sebuah jaringan di situ dalam artian sensor yang paling ujung itu nanti nggak perlu repot-repot harus ngirim langsung ke gateway, tapi dia bisa langsung lompat-lompat ya sesuai dengan jumlah sensor di sekitarnya ya. Nanti tujuannya bisa sampai ke gateway ya. Jadi sebagai perantara kirim datanya ya. Sama kita bahas kemarin yang Zigbee, yang Z-Wave ya. Jadi dia ada mesh topologi yang dimana dia bisa mengirimkan data tuh nggak perlu langsung ke gateway, tapi dia bisa lompat-lompat ke node-node yang lainnya ya. Nah, kemudian node itu nanti ya mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya dan mengindrakan sekelilingnya ya. Jadi node itu tidak hanya mengindra, dalam arti dia tidak hanya sensing. Kalau dalam kasus kita, misal di mana di sebuah tadi ya di sebuah kebun sawit ya, artinya dia tidak hanya sensing kelembapan udara atau suhu atau dia kelembapan tanah ya, atau mungkin pakai sensor lain misal cahaya matahari ya, LDR atau pakai BH1750 ya kalau nggak salah untuk mengukur iluminasi cahaya. Tidak hanya itu, tapi dia juga sebagai apa? Sebagai relay. Dia jadi menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya ya sebagai perantara data. Jadi node itu melompat ya ke node lain, lompat node lain sampai dia nanti melompat ke kemana? Ke gateway-nya, nyampe ke gateway-nya. Jadi dia terdesentralisasi, tidak butuh semacam router ya, router utama yang dia nanti menghubungkan antara node, tidak, tapi setiap node nanti akan bertindak sebagai router masing-masing. Tapi kalau dia disetting sebagai router ya, kalau dia hanya disetting sebagai end device, dia tidak bisa melompat-lompati ini ya, apa data yang lain ya, dia hanya bisa mengirimkan data dan mengindrakan saja ya. Nah, nanti hasil pengindraannya itu akan ditransformasikan ke dalam sinyal digital ya, kemudian diproses ya, nanti gunanya ya untuk mengungkapkan ya dari sifat-sifat daerah sekitarnya ya, karena memang itu guna dari sensor mengindrakan, nanti bisa dibuat keputusan dari hasil pengindraannya itu ya. Nanti keputusannya ya tergantung kita mau pakai machine learning atau nanti berdasarkan dari si usernya ya, nanti tergantung dari apa, dari arsitektur perangkatnya itu sendiri ya. Jadi tujuannya untuk apa ya. Nah, jadi WSN ini dia bukan komunikasi jarak dekat ya. Nanti setiap node ya, tadi yang saya jelaskan, dia akan bertindak sebagai penghubung antara node lainnya, relay antara node satu dan node yang lainnya ya. Jadi datanya melompat lompat. Nah, ini contoh ya. Jadi ada dua jenis ya WSN yang akan kita eh, yang di saat ini digunakan ya. Jadi yang pertama yang stationary ya. Stationary artinya ya dia diam, tidak bergerak ya. Dalam artian dia node-nya tetap ya, tidak bergerak antara satu sama yang lainnya. Tapi kalau yang mobile ya, contoh kayak di pesawat atau mungkin dia drone ya, maka dia bergerak-gerak ya. Maka nanti node-nya akan menyesuaikan dari yang terdekatnya.
Ini biasanya dia di drone ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ya, mungkin ada drone-drone yang di mana yang di kebun segala macam, dia ada banyak, maka nanti dia melompat-lompat data-datanya. Nah, kalau dia mobile, maka nanti dia harus update jaringannya harus sangat cepat ya. Dia akan bisa melihat di sisi mana node yang terdekatnya ya. Tapi kalau stationary kan dia hanya tetap, sehingga update jaringannya tidak terlalu secepat si mobile ya. Kalau mobile kan karena dia bergerak terus, maka dia harus cepat update jaringannya. Artinya dia harus bisa mendeteksi di mana posisi node yang paling dekat. Nanti dia bisa mengirimkan data hingga sampai nanti ke gateway-nya siapa. Ya. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya. Jadi antara stationary sama si mobile itu. Nah, kemudian apa aja komponen dasar node sensor? Ya, ini udah kita bahas sebelumnya ya, cuman kita ulangi lagi. Jadi ada 2 jenis, ya. Kalau tadi kan saya jelaskan bahwa node sensor itu harus bisa dalam 2 pekerjaan ya. Pertama, dia men-sensing, artinya dia deteksi sekitar. Ya, kalau apa yang mau dideteksi itu ya tergantung nanti si usernya mau deteksi apa ya, mau cahaya, mau udara, mau kelembapan tanah, dan lain-lain lah. Dalam artian dia tidak, ya itu masalah tergantung si usernya. Kemudian nanti ada relay relay datanya. Ya, jadi kalau setelah sensing ya mau diapain? Ya, dia mau dikirimkan datanya. Ya. Nanti tinggal metodenya ya nanti bisa diatur lewat ya oleh si user tergantung dari kebutuhannya. Nanti ada prosesor ya, terus dia memproses ya. Misal datanya nanti mau dikonvert dulu ke dalam satuan lain ya segala macam. Kemudian atau nanti mau disimpan dulu sebagai backup ya, atau dibuat log file ya. Atau biasanya di sensornya mungkin dia sebagai backup. Kalau misalnya nanti jaringannya mati ya, maka dia bisa disimpan dulu ya. Terus kalau misalnya jaringan hidup lagi, maka ntar data yang disimpan tuh bisa dikirimkan. Ya, jadi storage-nya itu penting. Kemudian yang bawah ya tetap nanti semua itu baru bisa bekerja kalau punya power ya. Nah, masalah power ya dalam hal ini sangat penting ya. Dalam artian kita harus pikirkan mau berapa lama kerjanya segala macam. Biasanya nanti di setiap node sensor tuh supaya kita nggak repot, nanti ada baterai dan biasanya ada chargingnya berupa apa? Berupa panel surya. Ya. Dan panel surya yang dibayangkan ya jangan bayangkan panel surya yang besar ya. Maksudnya dia panel surya yang kecil, ya, yang paling ukurannya cuma 20 kali 10 cm ya. Artinya nggak terlalu besar-besar amat ya, karena memang daya yang dibutuhkan juga nggak terlalu besar gitu. Dan juga ya selama daerah itu terbuka ya maka dia sangat baik ya untuk dayanya seperti itu. Nah, kemudian node sensor ya dia multifungsional, artinya dia bisa sensing dan juga dia bisa mengirimkan data ya. Dalam arti coba kalau kita lihat contohnya ya, dia ada antenanya ya, antenanya nanti tergantung dari ini ya tempatnya ya. Jadi kalau dia punya antena terus sensor berjarak 500 meter ya maka nanti disesuaikan ya, dengan protokol yang digunakan ya seperti itu. Tapi biasanya nggak nyampe sih, biasanya dia per 10 meter atau per 20 meter ya nanti untuk melakukan hook-nya, lompatan-lompatannya. Nanti untuk dayanya ya dia pasti pakai baterai. Cuman ya nanti kalau baterainya nanti disesuaikan dengan penggunaan sensornya ya. Tentu kalau misalnya sensornya banyak ya kita gunakan baterai yang kapasitasnya besar ya. Itu nanti disesuaikan juga kalau misalnya dia pengen charging ya nanti kita gunakan panel surya ya seperti itu. Nah, apa sih batasan yang ada dalam node sensor? Yang pertama ya, dia itu harus kecil ya. Jadi node sensor itu jangan terlalu besar ya, dalam artian nanti kesulitan dalam hal instalasinya. Bayangkan kita pengen memasang 1000 node sensor ya dalam sebuah daerah, maka ya nanti penyebarannya kalau misalnya dia besar-besar ya maka nanti kita akan kesulitan dalam sisi pemasangan dan instalasi yang maka biasanya sensor itu kecil ya, node sensor itu kecil ya, karena memang yang tersedia di pasaran pun dia ukuran kecil. Maka nanti kita sebagai engineer ya harus pintar-pintar mendesain hardware-nya ya, maka harus seefisien mungkin dalam memanfaatkan space-nya, ruangannya ya. Maka diusahakan nanti kalau cuman misalnya cuman untuk melakukan pembacaan suhu ya pakai aja DHT11 atau LM35 ya yang kecil, kemudian dipasangkan dengan dengan Zigbee segala macam ya, artinya nanti Zigbee kemudian baterai ya sudah, artinya kan itu tidak terlalu besar, makanya ya kita buat sekecil mungkin ya, supaya pemasangannya lebih mudah ya. Kemudian nah ini yang penting ya, bayangkan
kita membuat sebuah node sensor yang misalnya setiap hari harus diganti baterai, dan kita memasang sebanyak 1000 perangkat, 1000 node sensor. Bisa dibayangkan setiap hari kita mengganti 1000 baterai, ya. Sudah cost-nya sangat mahal, kemudian memakan waktu, ya. Bisa jadi kita sudah masang nih, sudah ganti baterai, baterai di sana malah sudah habis karena saking lamanya, ya makanya makanya itu dilengkapi dengan apa, dengan panel surya, ya, supaya charging. Cuman biasanya ya nanti ada beberapa metode ya cara membuat node sensor itu dia supaya lebih hemat. Biasanya nanti dia ada schedulingnya. Misal contoh, saya pengen node sensor ini dibuat untuk hanya membaca di jam 10 sampai jam 12 pagi. Sisanya nanti dibuat tidur, dibuat mode sleep, ya. Dan itu sangat-sangat apa ya? Jadi antara mode aktif sama mode sleep itu sangat berbanding jauh penggunaan dayanya, ya. Misal di mode aktif dia menggunakan 5 miliwatt. Tapi ketika dia tidur, dia hanya menggunakan 5 mikrowatt, dan itu sangat luar biasa perbedaannya, sampai 1000 kali lipat, ya. Makanya nanti kita harus pintar-pintar nih memanajemen energinya, ya. Maka kita harus lihat kalau misalnya nanti klien minta, saya minta buatkan sensor yang dimana dia hanya membaca ketika 8 jam sehari, ya, maka sisanya nanti kita buat dia tidur, ya, dalam mode sleep, ya. Ini sangat penting, ya. Ini hal yang simple tapi dia impact-nya sangat luar biasa ketika kita memikirkan masalah penghematan daya, ya. Nanti juga kita lihat juga misal kalau hanya untuk mengeksekusi satu proses, ya, hanya untuk baca satu sensor, terus cuma ngirim data, ya kita nggak perlu pakai perangkat Raspberry Pi segala macam, ya. Jadi ini penting, pemilihan perangkat pun kita harus perhatikan, ya. Jangan sampai hanya membaca satu sensor tapi kita menggunakan perangkat yang boros daya, ya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian dia harus tahan banting. Tahan banting itu bukan dibanting beneran, ya, tapi dalam hal ini adalah dia bisa tahan dari sisi cuacanya, ya. Misal kita taruh di kebun sawit, di sana banyak hama, ya ntar dia tahan hama, walaupun sebenarnya nggak mungkin sih hama bakal merusak, ya, tapi bisa jadi, ya. Kemudian ada hujan, ada badai, ada panas yang luar biasa. Jadi harus diperhatikan kita membuat sebuah perangkat yang dimana dia itu bisa bertahan di segala kondisi. Jadi kalau misalnya di hujan, maka kita harus buat perangkat itu dia waterproof. Waterproof itu apa artinya? Artinya dia harus tertutup, ya, sangat rapat sehingga perangkat di dalamnya itu tidak kemasukan air, ya. Jadi perangkat waterproof itu bukan perangkat digitalnya, bukan sirkuitnya yang anti air, tapi dia dibuat, ya, di dalam casing yang dimana casingnya itu tidak bisa tertembus air. Nah, itu harus dipikirkan, ya, bagaimana lingkungan di sekitarnya, ya. Apakah dia nanti dia misal nih taruh di bandara. Kalau di bandara kan dia suara sangat bising. Apakah dia tahan dari sisi sana? Mungkin dia ditaruh di lereng gunung berapi, ya. Dia harus tahan dari suhu berapa. Kemudian dia di daerah rawan longsor, maka dia harus tahan. Dia harus bisa bertahan dari ancaman longsor itu, ya. Nanti masalah tahan banting ini ya tentu disesuaikan, ya, jangan sampai kita buat dia waterproof tapi di sisi di sisi daerah yang sangat panas, ya, yang jarang hujan, ya, maka waterproofnya nggak berguna, ya. Tentu kita harus, kalau di daerah yang panas, maka kita harus pikirkan kondisi suhunya, ya, di dalamnya itu, maka ntar terkait dengan airflow dari si node sensornya. Kemudian dia murah, ya. Murah, kenapa murah? Ya karena biasanya dia di-deploy ribuan, ya. Misal ada ribuan node sensor, kalau misalnya kita harganya mahal, harganya seharga server, ya nggak mungkin, ya. Klien pasti akan kabur seperti itu. Kemudian dia harus mudah dibuang. Mudah dibuang artinya apa? Artinya dia tuh friendly environment, ya. Dalam artian dia tuh tidak menimbulkan masalah kalau dibuang, ya. Dia tidak menimbulkan limbah yang berlebih, ya. Itu maksud dari mudah dibuang itu. Kemudian autonomous. Autonomous itu apa? Artinya dia harus pintar, ya. Bukan harus artinya dia
apa, cerdas harus ngapa-ngapain, enggak, tapi autonomous itu dia misal gini, ada error nih, error di jam 2, misal ada error, maka dia otomatis dia punya, kita sudah memasang solusi dari error itu, ya. Misal ada error overheat, maka otomatis dia nge-reboot terus tidur terus mode sleep 1 jam. Nah, seperti itu. Jadi kita punya skenario error, ya. Contoh misal overload pekerjaan, maka otomatis reboot. Reboot itu bukan, reboot itu artinya ini ya, restart ulang ya. Restart ulang. Terus misalnya dia dia beban datanya berat ya, maka nanti dia bisa apa? Bisa stop dulu. Nah, jadi dia dikasih skenario gagal ya. Jadi kalau kita kasih skenario gagal, maka ntar kita buat dia tuh kasih solusinya ya. Biasanya sih solusi paling aman ya apa? Nge-reboot ya, artinya nge-restart sistemnya. Itu yang paling simpel dan paling aman ya. Dan biasanya node sensor itu dia punya auto reboot, auto restart ya. Entah seminggu sekali, entah 3 hari sekali, entah sehari sekali, tergantung dari si usernya yang menyeting itu ya. Tapi itu biasanya pasti. Biar apa? Biar merefresh ya. Dalam artian kita nggak tahu, misal ada data sampah yang belum dibuang di memorinya ya segala macam yang membuat itu jadi berat, maka dia biasanya kalau di restart data sampah itu akan terbuang ya. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus menyiapkan skenario gagal ya. Kemudian nah ini sama kayak harus tahan banting ya. Jadi dia mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Contoh, misal kita pasang fan ya. Kita pasang fan di mana? Kipas di node sensornya. Kalau misalnya dia ditaruh di padang pasir sampai suhu 50 derajat, maka ntar otomatis fan-nya akan hidup untuk apa? Mendinginkan si node sensornya ya. Jadi dia punya skenario untuk menyesuaikan suhunya ya. Contoh dia kalau taruh di Antartika ya, dingin ya, mungkin nanti dikasih pemanasnya aktif ketika suhu berapa ya. Jadi kita punya skenario untuk penyesuaian adaptasi lingkungan ya, seperti itu. Contoh misal nih, misal tiba-tiba dia malam ya, enggak di malam ya, jadi peralihan antara sore ke malam ya, maka nanti dia akan menyesuaikan. Oke, kalau malam kita tidak menggunakan panel surya, tapi kita gunakan baterai ya, karena nggak mungkin pakai panel surya. Kenapa? Ya karena panel surya nggak bekerja di malam hari, tidak ada cahaya ya. Kalaupun ada cahaya lampu ya nggak berguna ya, sangat kecil lah yang dihasilkan ya dayanya ya, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar ya. Nanti sesuaikan dengan apa? Dengan ada keadaan di sekitarnya, seperti itu. Contoh misal di kebun ya, banyak hama ya, mungkin dibuat aja apa, penangkis hama ya, kalau nggak salah tuh nyamuk bisa diusir dalam frekuensi tertentu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, aplikasinya apa ya? Tentu nanti banyak ya. Ya, dia bisa untuk mengukur suhu, mengukur kelembapan, kondisi cahaya ya. Ini sensornya sensor-sensor standar semua ya. Suhu bisa LM35 atau DHT11, tergantung nanti kita bagaimana ya kondisi sekitarnya. Kelembapan ya DHT11 atau DHT22 ya, tergantung dari range-nya atau kita pengen kualitas bagus ya. Kemudian kondisi cahaya bisa pakai LDR ya, segala macam ya. LDR atau yang iluminasi ya. Kemudian tekanan udara ya pakai barometer, penanahan ya bisa kita ukur ya, soilnya ya, ada artian kelembapannya, tingkat kebisingan ya, ntar kita ukur apa gain kebisingannya, kemudian getaran ya, vibration ya, getarannya untuk deteksi misal kayak misal ada gempa atau tidak, atau ada pergeseran atau tidak ya, seperti itu. Jadi dan ini luas ya, dan ini penting untuk dipahami. Nah, bagaimana WSN itu ini ya bekerja dalam deteksi ya. Jadi kalau kita lihat ada di nomor 14 adalah sink-nya ya. Sink itu tempat penampungan ya. Sink itu kalau bahasa Inggrisnya, jadi ada wastafel ya, ada wastafel itu tempat masuk airnya, itu yang pembuangan itu ya sink. Ya sama. Sink ini dimana dia tempat penampungan datanya. Ya, nanti ada. Nah, dalam hal ini kita mencoba menyontohkan ya, kita akan mendeteksi sebuah sumber ya. Mendeteksi sebuah perangkat ya. Dalam hal ini mungkin kita deteksi seorang manusia yang entah nanti deteksinya kita pakai infrared ya, atau pakai PIR atau pakai kamera ya, tapi kamera tidak jarang digunakan ya karena terlalu boros daya.
Kita andaikan saja ya, mungkin kalau manusia kita pakai peer aja ya. Nah, di sini nanti ada hope. Nanti kalau terjadi deteksi, maka ntar si sumbernya akan mengirimkan data ke sink-nya, ya, ke gateway-nya. Tapi ya nggak mungkin bisa langsung, ya. Kenapa? Karena antara sumber sama tempat penampungan datanya itu sangat-sangat jauh, ya. Dalam artian tidak bisa langsung ya dikirimkan, tidak bisa langsung si H ini langsung melempar ke sini, tidak bisa. Tapi dia harus apa? Dia harus melompat-lompat dulu, ya. Nah, lompat-lompat dulu. Dan kalau biasanya kan dia, kalau misalnya kita kemarin belajar masalah protokol, itu kalau misalnya mati satu, misal 7 mati. Oh, mati nih. Berarti 13 cari tempat, cari yang lain, ya. Ke-12. Nah, ke-12, oh, jauh nih. 18 sama 8 jauh. Mungkin dia pindah ke 3. 3 nanti ke 6. 6 ke 8. 10, 14. Ya, jadi dia punya skenario gagal. Ya. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Karena kita menggunakan mesh topologi. Ya, mesh itu dalam artian setiap node terhubung dengan node yang lainnya. Ya, tidak terpusat, ya, ad hoc. Ya, dalam artian dia tidak punya pusatnya. Jadi semua bisa berkomunikasi dengan yang lainnya secara bersamaan, ya. Seperti itu. Kemudian kenapa arahnya seperti ini? Nah, si sink ini dia punya query itu semacam pernyataan permintaan, ya. Jadi dia akan mengirimkan ke setiap node ini, ya. Tentu nggak bisa langsung ya. Tentu dia akan ada apa? Lompat-lompat ya. Misal dia pengen ngirim query ke 18 ya, maka ntar dia ke 15 ke 18. Jadi query ini semacam pertanyaan. Ada apa sih di situ? Bahasanya ya. Ada apa sih di situ? Ya, jadi semacam pertanyaan. Jadi kalau misalnya si 17 itu deteksi ada seorang manusia di situ, maka pertanyaan itu akan dibalas, terus kemudian akan dikirimkan ke sink-nya, ya seperti itu. Maka dia punya arahnya, ya. Maka 14-nya akan mengirimkan sink ini akan mengirimkan apa query-nya, ya. Ini contoh dari single source single object detection. Satu sumber, ya, kemudian satu objek deteksi, ya ini sumbernya dari si H, dari si di node 17. Terus dia mendeteksi satu objek, ya. Dalam hal ini kita andaikan sebagai manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe single source multiple object detection. Satu sumber, kemudian dia punya berbagai macam sensor, ya. Dalam hal ini dia kita contohkan mendeteksi manusia, vehicle, kendaraan, kemudian building, ya. Building itu bangunan. Ya, jadi satu sumber, ya, satu node, tapi dia punya berbagai macam apa sensor, ya. Ini kita andaikan. Nanti si user ya yang mengakses dari si sink, dapat data dari sink, nanti sink itu dia tinggal gateway ini nanti tinggal komunikasi dengan jaringan luar ya, nanti pakai HTTP atau segala macam. Nanti si user bisa akses, oh ternyata kita deteksi nih di inti 17, di node 17 itu mendeteksi ada human, ya ada vehicle dan ada building, ya seperti itu. Kemudian nah di sini ada multiple source single object detection, ya. Jadi artinya kita mendeteksi sebuah objek tapi nggak cuma satu, ada banyak yang mendeteksi objek tersebut, ya. Biasanya kalau misalnya yang kita pakai sistem ini nanti takutnya ada rawan kesalahan, ya. Bisa jadi nih ada error sensor di node 17 yang apa ya, yang seharusnya tuh nggak ada tapi dianggap ada. Ini nama ilmiahnya kalau nggak salah false positif, ya. Jadi false positif itu adalah dia itu nggak ada tapi dianggap ada. Jadi positif yang salah, ya. Jadi adanya itu salah. Nah, untuk mencegah itu dibuatlah multiple source single object detection. Jadi dia ada semacam apa ya? Voting di situ. Dan kalau misalnya ada 5 perangkat yang mendeteksi objek dalam satu ranah, ya. Kemudian ada satu node yang gagal mendeteksi objek itu, maka kita menganggap bahwa oh beneran ada, ya. Walaupun satu
salah, walaupun satu tidak mendeteksi ya, karena ada 5 vote di situ ya, ada 5 ada 5 pendapat yang kita anggap bahwa oh ada objek di situ ya. Jadi ini multiple source single object detection. Jadi dia dalam hal ini dikelilingin, nanti sink ya akan menerima informasi dalam hal ini dari 1, 2, 17, 15, 4. Ya bisa kalau 4-nya dia tiba-tiba padahal dia seharusnya deteksi nih. Tapi dianggap tidak ada. Atau 15 tidak ada. Maka yang nerima 1, 2, 17, maka tetap kita anggap itu ada yang dideteksi di daerah situ ya. Jadi ada votingnya. Jadi 3 lawan 2 gitu. Jadi kita bisa anggap oh bahwa ada di situ. Jadi dia deteksinya lebih valid ya, lebih valid dalam artian oh ternyata jadi kalau votingnya benar ya berarti memang ada suatu hal di daerah tersebut ya. Nah, kemudian multiple source, multiple object detection ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini hanya penggabungan ya, dalam artian jadi dia mendeteksi beberapa objek ya yang dilakukan oleh beberapa objek ya. Dalam hal ini oleh beberapa node sensor ya. Dalam hal ini 1, 9, 17, 2 sama 4 ya. 1 ya, karena dia dalam ranahnya dia mendeteksi B sama H ya, human and building ya. Kan dia akan dicatat oleh si user. 4 ya, 4 itu dia deteksi apa? Building dan vehicle ya. Benar ya. Nah, di sini 17 hanya mendeteksi apa? Human ya. Human, kemudian 2 hanya deteksi vehicle ya. Kemudian 9 deteksi apa? Human ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi tergantung dari ranah kerjanya ya. Jadi kan node sensor itu nanti dia punya radius ya, radius penginderaan ya. Nanti kalau dia masuk ke radius penginderaan itu ya maka dia akan deteksi objek di dalamnya ya, seperti itu. Nanti ada yang versi kedua ya, versi kedua itu artian misal ada node sensor yang dia terpisah-pisah ya. Dalam hal ini ya 6 nanti deteksi si human ya, kemudian 2 deteksi si building, kemudian yang 1 deteksi si vehicle ya, kendaraannya. Jadi dia terpisah ya, nanti tetap dikirimkan ke user ya. Jadi ini meskipun dia multiple source tapi dia single detection ya. Jadi setiap node sensor akan mendeteksi satu objek ya, seperti itu. Nah, apa sih tantangan yang akan dihadapi ya? Pertama adalah skalabilitas ya. Jadi bayangkan ada 1000 node sensor ya di sebuah area, maka kita harus menyajikan kualitas pelayanan yang baik ya. Jadi artian apa sih pelayanan itu? Pertama ya dari sisi cost, harga harus semurah mungkin, tapi jangan sampai karena dia murah ya kita buat semurah mungkin tapi besok langsung rusak. Enggak seperti itu. Jadi murah juga harus memikirkan kualitas. Dan kemudian nanti throughput ini kalau saya artikan ya, jadi ada bandwidth itu kecepatan dalam ranah maksimal. Contoh misalnya punya bandwidth 20 megabit per second, maka maksimal dari IndiHome saya adalah 20 megabit per second. Throughput adalah kecepatan pada waktu itu ya. Contoh misalnya saya download pakai IDM nih. Pada saat itu downloadnya berapa? 1,15 megabit per second. Maka bandwidth saya 20 megabit, cuman throughput saya adalah 15 megabit. Jadi throughput adalah kecepatan realnya ya pada waktu itu. Ya, jadi dalam skalabilitas adalah dia harus menyediakan kualitas pelayanan yang baik ya di dalam node dengan jumlah besar ya. Kualitasnya tentu saja dia dari sisi harga, kemudian kestabilan jaringan segala macam. Kemudian nanti secara khusus ya, jadi kalau semakin banyak node-nya maka nanti throughput-nya akan semakin turun ya, karena semakin banyak perangkat yang saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Nah, kemudian dari sisi kualitas pelayanan nanti ada lagi ya bagaimana masalah bandwidth, terus masalah delay, masalah jitter, packet loss probability. Tadi bandwidth sudah saya jelaskan ya. Jadi
bandwidth itu adalah kecepatan maksimalnya, ya. Misal kalau IndiHome ngasih 20 megabit, maka 20 megabit itu adalah kecepatan maksimalnya, bandwidth-nya. Delay itu adalah apa? Ya pengirimannya. Jadi kalau kita ngirim data ke A ke B, maka dia ada delay-nya, ya. Ada jedanya, jeda pengirimannya. Nah, jitter itu apa? Jitter itu ada artinya variasi pengiriman. Delay itu nggak mutlak delay. Delay itu, misal gini, kita ngirim pakai data ya, 10 megabit, 10 megabyte ya, nanti dipotong-potong. Nanti delay itu pasti bervariasi ya, antara pakai data. Nah, variasinya itu nanti dihitung dalam bentuk jitter. Ya, jadi ini variasi dari delay. Kemudian paket loss. Nah, bisa jadi nanti ketika kita mengirimkan data, itu ada interferensi, ya. Apalagi kalau kita menggunakan open medium, ya, menggunakan frekuensi. Yang namanya interferensi dari frekuensi sangat-sangat terbuka luas, ya. Paket loss-nya, maka nanti kita harus menentukan seperti apa skenario kalau misalnya ada paket loss, ya. Jadi nanti si receiver kalau misalnya ada paket loss, maka ntar dia biasanya minta lagi yang baru, ya, paket data yang baru, seperti itu. Nah, kemudian dengan bandwidth yang terbatas, ya, jadi setiap bandwidth itu dia punya kanal. Nah, makanya kan kalau kemarin saya bilang di setiap negara itu punya kanal yang mungkin dia akan mengunci kanal itu, ya. Jadi nggak semua kanal bisa digunakan, ya. Maka penting dalam hal ini kita harus bisa prediksi dari kanal yang tersedia itu mana kanal yang jelek, ya. Jelek itu dalam artian udah penuh dengan perangkat lain. Jadi kita harus mencari kanal frekuensi radio yang aman, ya, yang tidak digunakan oleh perangkat lain, ya, karena sangat-sangat terbatas, ya, seperti itu. Nah, kemudian efisiensi energi, ya. Node itu karena dia ditaruh di lapangan, di suatu daerah di lapangan, maka dia pasti pakai baterai. Gak mungkin kita langsung ngurut kabel, ya, terminal, ya, colok, gak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin, ya. Maka kita menggunakan baterai, ya, baterai. Nah, namun baterai juga kita nggak mungkin mau baterai aki gede. Kenapa? Karena mahal. Kalau kita punya 1000 node, kita harus masang 1000 aki, sedangkan kebutuhannya sangat-sangat kecil, ya sangat ini tidak efisien, ya. Dia efisien dalam hal gini, efisien dalam hal dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, tapi dia tidak efisien dalam segi cost, ya. Maka kita gunakan aja baterai yang sedikit, baterai yang kecil kapasitasnya, tapi nanti dipasangkan apa? Panel surya, ya, supaya dia nanti bisa di recharge, ya, seperti itu. Nah, nanti Node juga selain dia harus bisa, ya, harus memikirkan masalah efisiensi energinya, dia juga harus bisa apa? Mentransmisikan datanya. Tentu ini kan akan memakan resource juga, ya. Jadi dia akan meningkatkan konsumsi baterai. Makanya nanti kita harus lihat, kita harus efisiensikan, ya. Jadi usahakan kalau kita ngirim data, ya mungkin kita buat, ya, kita kompres sekecil mungkin, ya, seperti itu. Jadi supaya tidak banyak yang dikirimkan, ya. Kemudian keamanan. Nah, perlu diingat ini tidak menggunakan kabel, ya, karena sangat tidak mungkin kita kalau ada 1000 node harus kita hubungkan dengan kabel, apalagi ini mesh topologi, ya. Mesh topologi ini kalau kita bayangkan, ya, misal ada komputer nih, ya, ini komputer, ini ada komputer, ini komputer. Nah, mesh topologi itu nanti setiap komputer itu punya kabel masing-masing, ya, punya kabel masing-masing. Jadi nanti jadi dia bisa terhubung antara, ya, kita tambah lagi ya, 4 ini. Jadi ada kabel di sini, ada kabel di sini, ada kabel di sini, segala macam. Jadi mesh topologi nanti semua saling terhubung, ya. Coba dibayangkan ada 1000 node, ya, ada 1000 node, nanti setiap node itu harus dihubungkan ke 1000 lainnya. Ya. Jadi sangat-sangat tidak efisien, ya. Makanya hal yang paling efisien, ya, kita menggunakan apa? Frekuensi yang tidak memerlukan media fisik, ya. Dia hanya menggunakan media frekuensi itu, ya, untuk mesh node-nya, ya. Jadi dia tetap terhubung seperti ini topologinya, tapi dia menggunakan apa? Menggunakan frekuensi, ya, tidak menggunakan kabel. Nah, tapi ya karena dia menggunakan frekuensi, dia bisa apa? Bisa di sniffing, bisa diendus oleh
perangkat selain itu. Maka nanti kita pikirkan ya, mungkin di setiap data nanti kita tambahkan apa, enkripsinya. Jadi supaya yang bisa membuka itu hanya si user yang terautentikasi, tidak user sembarangan ya. Maka nanti keamanan data itu sangat penting ya. Dan juga ya nanti node itu dia sangat rentan karena dia open medium ya, sangat rentan diserang, disusupi dari eavesdropping. Eavesdropping ini apa ya, bahasa Indonesia itu kayak dikupingin ya, jadi nguping. Jadi orang kalau kalau di bahasa Indonesianya, analoginya eavesdropping itu gini, ada dua orang ngomong nih, ada dua orang ngomong, terus kalian bukan bukan sebagai objek yang apa, bukan bukan orang yang diajak ngomong, tapi kalian mendengarkan dengan diam-diam ya, kalian memperhatikan sekali omongan yang omongan dari dua orang itu, walaupun dua orang ini nggak ngajak kalian ya, dalam artian mereka ngobrol ya, hanya ngobrol masalah antara mereka ini, tapi kalian mendengarkan itu, terus kalian memperhatikan. Nah, itu namanya eavesdropping ya. Jadi semacam ya nguping lah. Kemudian ada interferensi ya. Interferensi ini nanti berkaitan dengan apa? Kalau misalnya nanti paket loss ya, artian dia kalau interferensinya destruktif, maka nanti datanya itu bisa hilang ya. Nanti bisa kita apa? Kita pikirkan skenario terbaiknya ya. Nah, nanti sensor web itu ya dibangun ya. Nanti sensor web itu dia ada sensor node-nya, node sensornya. Jadi di sini tempat apa, tempat pengindraannya. Ya ntar dia mau apa? Mau weather forecast ya, peramalan cuaca, kemudian dia mau deteksi polusi ya. Nanti kalau polusi nanti kita bisa apa? Bisa pilih mau polusi CO atau CO2, nanti tergantung dari si usernya ya. Kemudian nah di sini nanti si sensor ini nanti akan apa? Akan digunakan oleh siapa? Researcher, kolaborator, ya stakeholder. Kemudian instrumennya nanti dia bisa ditampilkan segala macam. Nanti dan juga dia nanti dia apa? Diarsipkan, disimpan, jadi di lock dalam server pusat ya. Biasanya disimpan itu nggak di sensor di sendiri ya, tapi dia dikirimkan ke mana? Ke servernya ya. Nanti akan diproses ya. Misal kalau dia pengen apa? Pengen di pakai machine learning yang nanti bisa diambil keputusan ya, maka nanti dia ditaruh di server ya, di counter grid-nya ya, nanti bisa diakses oleh siapa saja ya. Nanti kalau penampilannya ya, tampilannya nanti ya tergantung ya, bisa kita lihat, bisa pakai aplikasi desktop, atau yang biasanya yang paling simple ya pakai apa, pakai website ya, yang lebih apa, lebih enak dan juga dia lebih mudah diaksesnya ya, seperti itu. Nah kemudian ini sensor webnya ya, jadi nanti dia ada beberapa elemen ya, ada web notification service ya, kemudian sensor collection service, kemudian sensor planning service, kemudian sensor modeling language. Jadi untuk mengkomunikasikan sensor web ini, dia punya namanya SML ya, sensor modeling language ya. Jadi SML itu dia punya bapak ya, jadi SML itu nanti dia punya pengembangan ya, dari mana? Dari XML ya. XML. Apa guna XML ini? Ya gunanya untuk apa? Untuk mengirimkan, untuk apa ya? Jadi dia bahasa yang digunakan untuk data, ya, untuk data. Jadi nanti sensor web, ya, ada XML, ya, sensor modeling language, sama kan nanti dia akan menyimpan, ya, nanti dia akan menyimpan datanya, ya, dalam format yang ditentukan oleh si usernya, ya, seperti itu. Nah nanti ada sensor web entanglements ya. Ini kaitannya dengan apa? Keterikatannya ya. Jadi nanti ada observation and measurement ya, dan ada sensor model language, terus ada transducer model language, ada sensor observation service, ada sensor planning service, sensor alert service, dan ada web notification service ya. Jadi ada 7 ya, ada 7 yang saling terikat. Cuman yang penting ya ini dua hal ini ya. Dua hal ini apa? Transducer model language sama sensor model language. Jadi bagaimana node sensor itu nanti mengirimkan datanya ya. Nanti seperti apa format data yang dikirimkan ya. Kalau pengalaman saya ya, kalau saya ngirim data ya dalam pengembangan pengembangan smart home saya menggunakan JSON ya dalam hal pengiriman nilainya, pengiriman datanya ya, seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan kondisi dari si usernya mau pakai model language apa, seperti itu. Nah kemudian apakah hubungan ya
kerjasama antara wireless ad hoc ya dengan jaringan sensor. Nah, jadi node itu nanti karena dia ad hoc, dalam artian dia tidak punya pusat, ya, terdesentralisasi, maka nanti node itu nanti akan berkomunikasi dengan node yang lainnya, ya. Tapi komunikasinya hanya apa? Hanya sebagai lompatan, ya. Jadi hanya sebagai perantara tempat transit, ya, tempat transit seperti itu. Jadi kayak terminal doang. Dalam artian terminal transit ya. Jadi sebelum nyampe tujuan utama, maka dia kayak semacam stop dulu, ya. Entah nanti carrier-nya untuk ngisi bahan bakar segala macam ya. Kalau kita naik pesawat ya, naik pesawat transit, ya kita sebagai data di terminal transit ya cuma nunggu aja nanti sampai dikirimkan ke node tujuan ya, seperti itu. Jadi node perantara itu sebagai apa? Sebagai relay, ya, sebagai transit doang ya, tempat pengiriman doang ya. Kemudian ya, wireless node itu dia terbatas dalam energi penggunaannya. Jadi dia harus dihemat sebagus mungkin. Nah, nanti node itu ada dua behavior, ada dua perilaku. Dia bisa diajak bekerja sama dan dia bisa tidak, ya. Jadi nggak selamanya hidup itu indah, ya. Jadi nggak selamanya sensor itu mau diajak kerjasama, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Nanti ada dua macam batas ambang ya. Yang pertama, node itu dia akan bersifat total cooperation. Jadi semua relay akan diterima, ya. Jadi gini, ada dua ambang batas ya dari sisi pekerjaan si node sensor. Jadi node itu nanti dia akan menerima semua data, diterima semua data. Tapi masalahnya ketika dia merelay data yang lain, ya, jadi dia menerima data ini dari node lain, kemudian dia langsung lempar. Jadi semua digituin sama dia. Nah, masalahnya kalau seperti itu, nanti dia akan apa? Menghabiskan energi. Cepat menghabiskan energi. Nah, yang kedua, ya, kita bisa, jadi node itu dia hanya bekerja sebagai end device, ya. Dalam artian dia menolak, dalam artian, oh saya cuma mensensing terus mengirimkan, saya tidak menerima transit data. Maka nanti apa? Maka nanti dia pasti akan hemat energi. Ya, kenapa? Emang tujuannya karena emang suatu pekerjaan doang, ya. Dia tidak mengerjakan yang lain. Cuma nanti throughput jaringannya akan turun drastis. Jadi kecepatannya itu akan turun drastis. Kenapa? Karena ada satu sensor yang dia itu tidak mau mengirimkan. Ya, nanti kita harus menimbangkan antara dua ini, ya. Kalau misal nih skenario adalah kalau misalnya baterainya sudah mau habis, maka kita buat dia total non cooperation. Ya. Artian, oke, saya tolak semua permintaan perantara, ya. Saya hanya pedulikan saya sendiri, ya. Nanti ketika baterai saya penuh, maka saya buat dia total cooperation, ya. Jadi kita harus pintar memanajemen, ya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau saya jelaskan sebelumnya, ada autonomusnya, ya, autonomusnya. Jadi dia ada macam otomatisnya, ya. Jadi dia punya skenario ini. Jadi supaya dia bisa menghemat energi, maka ntar dia dibuat scheduling segala macam. Nah, problemnya adalah, ya nanti ini kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ada selfishness, ada self-interest, kemudian ada ketergantungan. Ya, jadi karena node itu bergantung ya, antara satu sama yang lainnya. Kalau misalnya dia tidak punya, maksudnya apa? Dia nggak bisa langsung ngirim data ke gateway. Dia harus ada ada perantara. Ya, maka dia bergantung dari node yang lainnya. Nah, dari sisi yang paling penting adalah apa? Trade-off-nya. Apa yang dikorbankan? Konsumsi energi versus throughput. Ya, jadi ini kaitan dengan ini, ya. Jadi kita harus menyimbangkan nih. Kalau dia terlalu banyak nge-relay, dia nge-relay semua jaringannya, ya, semua data yang diterima, maka dia habis energi. Tapi kalau dia nggak mau nge-relay apa yang diterima, semua relay ditolak, ya. Data transit ditolak, maka throughput akan jatuh. Ya, maka kita harus menyimbangkan keduanya, ya. Mungkin ya tadi saya bilang, skenario terbaik adalah ketika dia bisa menyesuaikan dari kondisi baterainya, ya. Kalau misalnya dia penuh ya maka nanti monggo silahkan dia bisa bisa merelay semua. Tapi ketika mungkin dia sudah setengah, mungkin dia hanya merelay beberapa saja. Jadi sampai baterai penuh lagi. Jadi dibuat skenario amannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini perilaku node-nya ya. Jadi node itu ada normal, ada misbehaving, ya. Normal ya normal, misbehaving itu ada dua. Yang tidak disengaja, yang emang tidak disengaja ya. Kemudian ada yang disengaja.
ya. Nah, jangan disengaja, nanti ada dua jenis juga, ada failed yang tidak sengaja ya, ada failed dan ada badly failed. Kemudian yang intentional ada dua, ada selfish dan ada malicious. Nah, kalau yang normal node, artinya nggak ada masalah. Dia bisa sensing dan dia bisa ngirimin data dan dia bisa nge-relay ya, mentransmit data dari node lainnya. Failed node ya, node-nya itu tidak mampu melakukan pekerjaannya ya. Bisa jadi karena dia gagal supply daya segala macam. Cuman gini, mungkin dia kaitannya dengan end device ya. Misal si end device ini dia gagal baca sekitar, mungkin karena memang rusak segala macam servernya, tapi dia masih bisa merelay ya. Tapi kalau badly failed node ya, dia sudah rusak, terus dia nggak bisa nge-relay ya. Nah ini jadi ketika dia nggak bisa relay ya, terus karena dia node yang kalau dibilang node perantara utama ya, jadi node lain jadi bergantungan dengan dia, jadi akan merusak jaringannya ya. Terlebih mungkin kalau dia nggak punya cadangan jaringan ya, maka jadi bahaya, maka akan merusak integritas dari ini ya, dari jaringan itu sendiri ya. Itu badly failed node. Tapi ini karena mungkin baterainya rusak atau ada kejadian alam yang luar biasa yang tidak bisa diprediksi oleh si usernya ya kan. Tadi kita bahas ya bahwa node sensor itu harus tahan banting. Cuman kalau misalnya dia ada gempa bumi atau dia ada longsor luar biasa atau gunung meletus ya, maka nanti itu kejadian luar biasa. Jadi itu tidak bisa dihindari ya, seperti itu. Kemudian nanti ada yang versi intensional yang sengaja dibuat ya. Ada selfish node. Ya, selfish node ini nanti misalnya nih dia sengaja gak mau ngirim di waktu tertentu ya. Kenapa? Ya mungkin dia mau power saving. Mungkin dia masih mau ngecas daya dulu, seperti itu. Jadi emang dibuat seperti itu si node-nya itu ya. Dibuat untuk dia tidak mengirimkan ya, tidak mentransmit data terlebih dahulu. Nanti itu versi yang mungkin dia ada ada tujuannya. Tapi nanti ada yang malicious node. Malicious node ini emang sengaja dibuat untuk merusak ya. Jadi mungkin dia di-hack ya atau di-crack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus hasil dari hacknya itu membuat si node-nya itu berantakan jaringannya ya. Jadi memang dia tidak dibuat misalnya, oh node ini saya patikan sementara untuk apa? Untuk ngecas atau mungkin untuk maintenance atau maintenance ya, atau mungkin untuk apa? Untuk update OTA over the air, update update coding. Tapi kalau malicious node itu emang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak jaringan, jadi dihack seperti itu. Nah, apa tantangan dari hal ini ya? Yang pertama adalah open medium, terbuka. Jadi karena radio frekuensi dipakai bersama-sama, maka dia harus mencari frekuensi terbaik, yang dimana sedikit interferensi. Kemudian manajemen jaringan yang tidak tersentralisasi ya, atau tidak memiliki sertifikasi otoritas ya. Kemudian node itu ya sangat rentan diserang, ya disusupi, di eavesdropping dan terinterferensi. Kemudian kalau node itu nanti diambil alih oleh orang tidak bertanggung jawab, maka itu akan membahayakan ya, dan akan menghancurkan semua jaringan, ya, melumpuhkan semua jaringan. Jadi 4 tantangan ini intinya apa? Security, keamanan, ya, keamanan paling utama. Karena apa? Karena dia terbuka, ya. Kalau terbuka, semua orang bisa mengendusnya, ya. Contoh kalau teman-teman nanti punya di kampus ya, di kampus itu kalau teman-teman pakai internet, itu teman-teman bisa mengendus menyusupi ya, mengendus ya, sniffing ya, bisa sniffing internet orang lain ya. Ntar pakai Wireshark kita bisa memantau jaringan orang lain ya. Nah ini penting ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan nanti bagaimana security-nya ya. Kita harus punya skenario ketika node itu tersusupi ya. Nanti kalau disusupi dia bisa diambil datanya, nah ini bahaya kan kalau data yang krusial, data yang penting ya, seperti itu. Oke.
tadi slide yang terakhir. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya. Jika nanti ada yang tanyakan, monggo silakan tanyakan di forum kuliah ya. Terus kalau misalnya ada yang pengen disampaikan ya pendapat, ya sampaikan di forum kuliah. Ya saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.